Assalamualaikum sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Aldino Valino Ramadan, pemilik dari Namfish Factory. Pertama itu saya sebenarnya ada di budidaya ikan lele, Mbak. Pembenihan ikan lele pada tahun 2017. Pertamanya itu sampai di tahun 2019 saya memulai usaha ini. Kenapa sih saya mulai usaha ini? Karena saya itu jual benih ikan lele itu kan ke petani pembesaran. Saat jual ke petani pembesaran itu banyak masukan atau banyak keluh kesahnya petani itu. Pertama yang selalu dikeluhkan oleh petani pembesaran itu saya susah menjualnya. Kedua, kok harganya dibanting-banting sama tengkulak. Nah di situ saya miris gitu kan, saya miris. Bisa nggak sih saya membantu mereka semua? Akhirnya saya memutuskan untuk coba deh kita produksi apa ya, produksi akhirnya yang kepikiran adalah memfilet ikan lele tersebut gitu kan. Alhamdulillah di tahun 2019 nih orderan pertama itu datang dari restoran di sekitaran kolam kami nih. Dia buka kayak geprek tapi ikan lele. Nah, kita potongin di situ, kita banyak belajar dari situ, dan alhamdulillah sampai tahun 2021 kita bisa menjual filet lelenya. Tapi di tahun 2020 sih yang agak berat buat saya karena restoran itu tutup karena pandemi. Dia lockdown, tidak buka-buka lagi. Ada bikin saya tuh berpikir gitu, ini harus jual kemana saya nih, jual ke restoran lagi udah pada tutup gitu kan. Akhirnya saya berpikir coba deh kita jual ke masyarakat atau ke warga dulu deh dan teman-teman sekitar saya. Saya mulai dari 10 pack, 20 pack, lama-lama terus berkelipat ganda. Nah itulah hikmahnya dari pandemi ini sih Mbak, itu awal mulanya. Kalau idenya karena saya sering nonton YouTube ya, kok keren ya orang-orang pada bisa motong ikan, bisa nggak ya kami aplikasikan atau saya aplikasikan ke ikan lele. Nah di situ awal mula dari ide kita untuk memfilet ikan lele, dan pas banget ada kebutuhan dari resto ini. Tapi di situ kita banyak belajar karena potongan yang kita lihat di YouTube tidak cocok dengan yang ada di lapangan, yang di lele, karena biasanya ikan-ikan yang dipotong filet itu ikan-ikan besar, sedangkan kendala di sini ikan lele itu adalah ikan-ikan yang ukurannya kecil. Nah, saya di situ berpikir keras dengan teman-teman yang di belakang ini, motongnya bergaya apa ya? Kan ada yang potongan slice, ada yang butterfly. Akhirnya kita menemukan ternyata potongan yang maksimal untuk lele kecil itu adanya di potongan butterfly. Butterfly itu adalah potongan seperti kupu-kupu gitu, jadi dia terbuka, tidak satu slice dari bagian ikannya. Nah ternyata itu lebih menarik pada konsumen seperti itu. Bisa dibilang otodidak, kita belajar, benar-benar belajar sendiri. Kita potong, kita coba, trial error itu dulu-dulu tuh begitu Mbak, kita coba. Prosesnya pembelajaran 1 bulan untuk saya berani launching lah, dalam artian ayo kita buka usaha filet lele ini. Tapi pembelajarannya itu yang membutuhkan 3 bulan ke depan. Waktu awalnya sih 1 bulan doang kita coba, tapi kan kita dapat saran, dapat kritik dari konsumen-konsumen kita belajar dari situ, perbaikin potongan, perbaikin yang rapi motongnya, bagaimana caranya biar tidak cepat basi, karena kan ini frozen food ya, jatuhnya resiko tinggi juga. Nah seperti itu kita belajarnya. Proses pertama dari pemfiletan ikan lele ini, kita mempunyai mitra-mitra pembesaran yang ada dan bekerja sama dengan Namfish ini. Mitra-mitra pembesaran itu kami kontrol dengan SOP yang kita punya. Yang SOP-nya adalah kolam terpal dan pakannya pakan dari pabrikan. Kenapa sih? Karena biar ikannya lebih sehat dan lebih fresh.
Kita dulu pernah ngambil dari mana-mana, ternyata banyak komplainan dari customer, oh ikannya bau lumpur, ikannya kok kurang enak gitu, ada berbau. Nah di situ kita SOP-nya kita tekankan betul-betul ke mitra-mitra yang pengen bergabung dengan Amfish. Itu paling pertamanya tuh, itu paling pertamanya. Kedua, proses kedua adalah proses sortir. Nah, sortir ini kita mengambil ukuran berapa sih? Ukuran yang kita ambil yang bisa untuk di fillet, ternyata kita menemukan di ukuran 78 ekor per kilo. Kenapa sih kita ambil ukuran-ukuran yang tersebut? Karena biasanya fillet ikan itu kan yang gede-gede. Nah, sedangkan di lele ini ikan yang gede-gede itu malah tidak ada yang mencetaknya gitu. Jadinya kita kekurangan barang terus kalau untuk yang gede-gede. Akhirnya kita putusin gimana kalau kita motong yang kecil-kecil gitu. Ya udah, akhirnya kita motong yang kecil-kecil dengan SOP-nya ukuran 78. Setelah sortir dari petani, kita bawa ke sini, ke pabrik kecil kita ini, terus kita diamkan dulu 1 malam untuk diberok lagi. Untuk berok itu artinya mengeluarkan isi perutnya agar ikan ini clean, bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Nah, setelah itu baru kita sembelih dan kita fillet. Dari proses filleting memang bisa di ruangan yang khusus. Saya sudah bikinkan ruangan khusus dengan SOP yang semuanya higienis. Nggak boleh ada tangan terbuka atau yang lainnya, kuman-kuman kita jaga sehigienitasnya itu. Nah, setelah proses pemfiletan, kita ada proses packaging. Nah, setelah habis proses packaging dengan alat vakum kita dengan plastik vakum. Kita sudah di vakum, langsung kita masukin ke freezer. Setelah itu baru kita distribusikan ke mitra-mitra reseller kita atau agen-agen frozen food yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Reseller kita tuh ada di Sumateranya, itu ada di Lampung, ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Solo, Semarang, Bandung. Terus kita punya reseller di Yogyakarta juga, Bali. Nah itu sih yang paling jauh Bali ya, karena kalau untuk di Kalimantan banyak permintaan tapi kitanya belum menemukan ekspedisi yang tepat. Produk kita ada 2 jenis. Pertama yang 250 gram, lele fillet 250 gram isi 5 ekor, dan 500 gram isi 7-8 ekor. Yang 250 gram kita bandrol dengan harga 28.000 isi 5. Yang 500 gram kita bandrol dengan harga 45.000 isi 5. Isi 7, isi 7 sampai 8. Sudah kita bundling dengan tepung juga. Kita bikin tepung marinasi sendiri karena apa? Karena orang pengennya makan yang simple, yang langsung ready to cook atau langsung dimasak. Itu dia memang tantangan dari kami tuh, tantangan tuh mengedukasi masyarakat luas bahwa zaman sekarang lele itu sudah dibudidayakan dengan bersih, apalagi untuk anak-anak dan gizinya itu sangat cocok. Nah itu yang kita tekankan sampai saat ini untuk edukasi dari lele ini, karena banyak orang juga yang masih berpaham samping lah, melihat rendah lele itu makannya jorok apa. Dan kita buktikan di sini, kita share ke mereka, kita share story kita, cerita kita dari petani, dari mitra-mitra petani kita share ke mereka, pakannya seperti apa, budidayanya seperti apa, sampai hingga ke proses pemotongan dan distributor kita tampilkan di Instagram kami dan di website kami. Jadi biar mengedukasi secara pelan-pelan. Kalau SOP dari kami dan menurut kami ini sudah layak kita potong, pertama menggunakan media tanamnya menggunakan kolam terpal. Kenapa sih kolam terpal? Karena dia mudah dibersihkan dan mudah dikontrol. Kontrolnya berbagai aspek dan faktor seperti
mikrobanya dikontrol ataupun kotorannya yang dikontrol. Nah itu kita senang sekali dengan petani yang pakai kolam terpal. Yang kedua adalah dengan memberikan pakan pabrikan atau pelet ya kalau bisa dibilang. Kenapa sih pelet dan harus mesti seperti itu, bukannya mahal? Ya memang mahal. Memang mahal, tapi kan kita terjamin proteinnya terjamin, lemaknya terjamin, dan juga semua kandungan sudah dipikirkan oleh pabrikan ini. Saat kedua, yang ketiga nggak usah takut kalau misalkan pakannya mahal, budidayanya mahal. Kita ambil di harga yang di atas tengkulak. Itu janji kami untuk apa? Karena kami mulai dari petani. Kami tahu susah-susahnya jadi petani seperti apa. Kita mulai dari itu dan kita merasa ayo kita bareng-bareng membesarkan nama filet lele ini, kalau bisa sampai ekspor. Itu tujuan kita di sini juga sekalian. Kita ambil dengan harga yang di atas tengkulak. Seperti itu. Keunggulan dari Namfish, pertama harganya terjangkau. Kedua, kami share bagaimana kami memotong, bagaimana kami berbudidaya. Jadi stigma lele kotor buat kami itu udah nggak ada, karena kami share semuanya. Kami punya SOP yang bersih, itu yang kami utamakan. Target kita memang ibu-ibu rumah tangga. Saya benar dari lulusan komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2016. Sebelum terjun, seperti layaknya teman-teman yang lain, kita mencari pekerjaan. Ya nggak tahu kenapa ya Mbak, tiba-tiba selama hampir 1 tahun itu saya mencari pekerjaan, saya gagal terus dan tidak diterima. Akhirnya saya banting setir untuk coba deh kita usaha. Nah usaha apa sih waktu itu di tahun 2017? Saya ngobrol dengan teman-teman saya, oh kita belajar lele aja yuk. Nah kita ke lele pembenihan. Kita cari-cari gimana tempat cara belajarnya sih. Kita cari-cari. Dulu saya mau bertiga dengan teman saya. Tapi yang lain pada kerja juga, keterima kerja. Cuma saya doang yang nggak keterima. Akhirnya saya menemukan lele ini. Dan saya sempat belajar juga untuk pembenihan lele itu di Gadok. Saya belajarnya, saya aplikasikan di sini sampai di tahun 2019. Saya sudah membuka bidang usaha baru, yaitu pengolahan ikan lele. Seperti itu sih Mbak. Kalau gengsi, jujur iya pasti kita ada rasa-rasa gengsi kok yang lain pada ini, tapi buat saya udahlah saya jalanin aja dulu. Saya mikirnya usaha lele ini usaha receh, tapi kalau kita tekuni itu pasti hasilnya maksimal. Dan alhamdulillah terbukti ketika pandemi, itu yang saya sangat senang banget sebenarnya, achievement diri saya sendiri. Yang lain maaf aja mungkin pada turun, kok ini lele pas pandemi malah naik gitu, permintaan saya malah makin naik. Apalagi di pengolahan ikan lele filet ini, alhamdulillah kita punya reseller hampir lebih dari 30 reseller di berbagai kota. Itu yang saya amazing banget sih, menurut saya nggak nyangka-nyangka bisa seperti itu gitu. Tips untuk sahabat tani, tekunin, sabar, sama belajar dari kesalahan. Itu sih yang buat saya pribadi juga, saya selalu terngiang-ngiang di pikiran saya. Kalau kanibal terus dibilang susah, ya kita bicara kanibal, ya memang itu sifat dari lelenya, tapi kan kitanya sebagai peternaknya ini harus punya solusi, harus belajar. Mungkin pada saat panenan pertama tidak sesuai, tapi kan kita harus belajar gimana sih caranya biar sesuai target gitu di panenan kedua, bahkan di siklus kedua, siklus ketiga, sampai siklus berikutnya. Dan kedua itu adalah sabar untuk kadang kan suka goyang gitu Mbak, suka wah udah nggak ada hasil panennya, nggak ada ininya, atau ada kematian atau apa. Nah itu sebenarnya menurut saya itu ujian dari sebagai entrepreneur gitu.
Jadi jangan cepat menyerah. Yang tekun, maksud saya tekun adalah ya kita usaha ini, usaha ikan, usaha makhluk hidup, kita kasih usaha ini tuh bener-bener 100%, jangan setengah-setengah. Terus kita menyayangi ikan kita ini, jangan kayak ini harus dijual, cepet-cepet dijual atau kasih makan terus. Kita harus seperti layaknya sesama manusia gitu. Karena yang kita jalani adalah budidaya makhluk hidup atau usaha makhluk hidup, yang pasti ada kematian, yang pasti ada ya berbagai macam masalah lah gitu. Untuk usaha ini saya sudah bisa menikahkan atau melamar dan menikahin istri saya sebenarnya. Untuk biaya nikah bisa saya, terus buat kehidupan sehari-hari pastinya, dan alat-alat ini kita, karena saya dapat untung sedikit langsung saya buat development lagi gitu kan. Bisnis, menurut saya bisnis itu adalah investasi jangka panjang. Saya ini baru berjalan sekitar 4 tahun, masih ada tahun-tahun berikutnya yang bisa saya lewatin. Nah itu ya saya putar-putar lagi Mbak, buat modal-modal alat itu sih lebih. Tapi yang pasti saya modal nikah udah dari saya gitu. Harapannya yang pasti Namfish Factory harus bisa ekspor. Itu tujuan kami, misi kami juga. Tidak hanya ekspor, tapi kita juga menjadi pengolahan ikan lele terbaik yang ada di Indonesia. Itu target 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan untuk Namfish ini. Seperti itu, kita harus bisa lokal ataupun ekspor. Kita harus kenalin nih, lele Indonesia tuh ternyata bagus-bagus, inovasinya keren-keren, nggak boleh kalah sama yang lain. Nah itu tujuan kita, kalau bisa kita bareng-bareng semuanya petani-petani Indonesia itu sih. Untuk inovasi kita akan kejar terus bagaimana membuat makanan-makanan yang berbahan dasar lele, yang bisa kita gantikan bahan dasarnya lele. Itu terus kita kejar sih Mbak, buat development berikutnya. Buat sahabat tani yang ingin jadi reseller dari Namfish, bisa dilihat dari Instagram Namfish, nanti bisa hubungin adminnya. Kita sudah ada admin, silakan tanya-tanya lebih lanjut bagaimana cara menjadi reseller dan persyaratannya seperti apa. Seperti itu sebenarnya.